Bapakku bertanya, mampukah ku kan setia. Halo teman-teman, saya Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM. Saya biasa dipanggil Romo Johan. Saya berasal dari Paroki Santo Willy Brodus Cepu, Keuskupan Surabaya. Pada saat ini saya sedang tugas belajar. Saya belajar filsafat di Universitas Kepausan Gregoriana Roma, Italia. Halo semuanya, Shalom. Saya Romo Hari CM, lengkapnya Romo Antonius Hari Purnanto. Saya berasal dari Paroki Santa Maria dengan tidak bernoda asal Tulungagung. Saat ini saya bertugas di Paroki Santo Yosef Kediri, juga menangani karya CM, yaitu misi umat Vincenzian. Semuanya, nama saya Romo Ferry. Saya berasal dari Paroki Tanjung Baung, Keuskupan Sintang. Nah, sekarang saya bertugas di Seminari Menengah Santo Yohanes Maria Vianney, Keuskupan Sintang. Jadi saya kembali ke keuskupan asal saya dan itu sungguh sangat menyenangkan. Damai sejahtera untuk kita semua. Saya Romo Wicaksono CM, asli dari Kota Blitar, Paroki Santa Maria Blitar, Keuskupan Surabaya. Saat ini saya dipercaya untuk melayani di Paroki Kristus Terang Dunia Tofoy di Keuskupan Manokwari Sorong di Tanah Papua. Carissimi fratelli sorelle, ciao tutti, buonasera. Perkenalkan, nama saya Romo Daniel Ortega Galet, Imam Kongregasi Misi. Saya berasal dari Paroki Katedral Hati Kudus Yesus, Keuskupan Sanggau. Sekarang saya berada di tahun kedua saya di kota Roma, Italia, untuk menjalani tugas studi dan sekaligus berpartisipasi dalam karya para imam CM Provinsi Italia. Hai, salam misi. Saya Pastor Adiwardoyo CM, bertugas di Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, ada di pedalaman. Halo kaum muda sekalian, perkenalkan nama saya Romo Yosafat Roni Sentosa. Saya berasal dari Nangas Serawai, Kalimantan Barat. Dan saat ini saya sedang menjalani perutusan studi doktorat teologi dogmatik di Universitas Innsbruck, Austria. Karena saya ingat betul bagaimana pada waktu kecil saya sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Saya ikut biak, sekolah minggu, kemudian ikut rekat, ikut misi dinar, dan juga pada waktu aktif dalam kegiatan-kegiatan itu, saya juga cukup akrab dengan para frater. Dan pengalaman kebersamaan dengan mereka itulah sedikit banyak itu juga memupuk rasa panggilan di dalam diri saya. Tidak hanya itu, pada waktu kecil saya pun juga akrab dengan suster-suster Putri Kasih. Kebetulan ibu saya adalah seorang bidan yang bekerja di BPRB yang dikelola oleh suster-suster Putri Kasih. Tidak jarang saya bermain ke tempat kerja ibu saya, dan di sana saya berjumpa dengan para suster, dan kemudian para suster bertanya kepada saya, "Kamu besok kalau besar mau jadi apa?" Dan sebelum saya memberikan jawaban, ibu saya sudah menjawab, "Jadi Romo, suster." Dan ternyata jawaban itu selalu diulang-ulang oleh ibu saya setiap kali saya ditanya mengenai cita-cita saya oleh siapapun. Dan apa yang terjadi? Itu pun menjadi jawaban otomatis saya ketika ada orang yang bertanya mengenai cita-cita saya. "Apa cita-citamu?" "Saya ingin menjadi imam." Dan ternyata jawaban itu terus menggema sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke seminari. Secara singkatnya begini, dulu saya melihat romo-romo itu suka turne. Turne itu artinya berkunjung ke kampung-kampung. Karena saya anak kampung, saya anak pedalaman, jadi begitu mendengar ada romo datang atau ada imam datang, kami senang sekali rasanya. Jadi seperti dikunjungi oleh Tuhan. Jadi itu memori masa kecil saya yang saya selalu ingat, dan itu kemudian menumbuhkan semangat panggilan dalam diri saya. Karena sejak kecil dalam keluarga saya
saya hidup dalam lingkungan Katolik, dididik dalam lingkungan Katolik, sehingga benih-benih panggilan itu senantiasa tumbuh ya. Ikut kegiatan organisasi Katolik ya, dari mulai sekolah minggu, Romaka, OMK ya, terutama ketika mengikuti misi dinar. Sejak mengikuti kegiatan misi dinar Putra Putri Altar, saya semakin tertarik melihat sosok imam itu dan ingin bercita-cita menjadi seorang romo. Ditambah lagi dengan kakak saya yang lebih dahulu masuk seminari meniti panggilan menjadi seorang imam, maka saya mengikuti juga jejak kakak saya dan sekarang pun saya jadi seorang imam. Dulu waktu kecil saya melihat imam itu sebagai sosok yang menarik. Mereka disukai, dikagumi, sekaligus disegani oleh banyak umat. Mereka hidup sederhana, dekat dengan siapa saja, selalu gembira. Terutama ketika merayakan Ekaristi, mereka mempesona sekali ya. Ketika berkhotbah, ketika mengajar, ketika berbicara, ada sesuatu yang menarik, yang karismatis dari diri seorang imam. Bagi saya, pemberian diri itu adalah bentuk pencapaian kebahagiaan. Nah, maka bagi saya menjadi pastor itu adalah pemberian diri yang paling oke. Maka saya ingin menjadi pastor pada saat itu. Dan sekarang saya sudah menjalani dan berbahagia dengan tugas-tugas yang saya jalani. Karena saya melihat pilihan hidup menjadi seorang imam itu adalah pilihan yang baik. Sederhana awalnya mengapa saya melihat pilihan hidup ini adalah pilihan yang baik. Karena saya melihat para imam CM yang melayani kami di Paroki Santo Monfort Serawai, mereka itu sangat baik. Mereka rutin mengunjungi kami di kampung-kampung, lalu juga memotivasi kami untuk sekolah. Kemudian mereka mengajari kami bahasa Inggris. Juga di asrama mereka memperhatikan gizi kami dan tumbuh kembang kami, juga memperhatikan hidup rohani kami melalui pelayanan Ekaristi setiap hari. Nah, saya melihat kebaikan mereka ini dan kemudian saya juga tertarik untuk mengikuti cara hidup baik yang mereka tunjukkan kepada kami. Akhirnya kemudian saya memutuskan untuk masuk ke seminari, kedua orang tua saya juga mendukung. Lalu kemudian di seminari saya melihat bahwa hidup seorang imam itu tetap masih baik, sehingga kemudian saya terus ke seminari tinggi, lalu kemudian memutuskan untuk menjadi seorang imam. Dan di seminari itulah saya mengalami banyak sekali hal yang sungguh sangat menyenangkan. Ya, tentu ada dukanya. Namun di seminari inilah saya sungguh-sungguh merasakan bahwa ya, saya semakin mengenal diri saya. Karena ternyata jalan utama menjalani kehidupan ini ialah kita mengenali siapa diri kita. Apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi keterbatasan kita, apa yang menjadi identitas diri kita di dalam hidup ini. Dan ternyata perjalanan panggilan ini menuntun saya memahami siapa diri saya. Dan siapa diri saya sungguh menyadari bahwa saya adalah pribadi yang dicintai oleh Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Dan itu sangat nyata dari perjumpaan para umat, para romo, para frater, teman-teman, orang tua saya. Semuanya sungguh-sungguh saya rasakan sebagai mereka yang mencintai saya, sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini yang mencintai saya dengan sungguh-sungguh. Dukanya apa? Ya, sejak kecil, lulus SMP maksud saya sudah pisah dari orang tua, saya sudah memutuskan untuk masuk ke seminari, dan itulah duka awal saya, karena saya harus jauh dari dekapan orang tua, dari pelukan mereka, dan itu juga menjadi duka tersendiri bagi saya. Sekarang apa? Kalau sekarang dukanya sederhana, tidak bisa makan soto, rawon, terus penyetan dan lain sebagainya, karena saya di rumah tidak ada hal itu. Sungguh menyenangkan sekali menjadi imam muda, sudah dipercaya untuk melaksanakan tanggung jawab menangani misi umat Vincenzian. Sebab dari sini saya bisa banyak belajar bagaimana mendampingi umat, membina umat, bukan hanya di satu wilayah atau paroki, tetapi bisa di berbagai paroki, baik yang ada di Kuskupan Surabaya, Kuskupan Malang, dan mungkin juga bisa berada
di luar Jawa, di paroki-paroki yang ada di luar Jawa. Oleh karena itu, sungguh menyenangkan sekali menjalani hidup imamat di usia muda ini dengan bisa banyak belajar, banyak membina, banyak hal yang bisa saya dapatkan. Nah, kalau dukanya apa ya? Mungkin kalau duka selalu ada pasti, tapi yang jelas selalu menikmati setiap pengalaman yang Tuhan berikan dalam hidup imamat. Di kemudian hari saya juga merasakan ketika saya sudah jadi romo, saya bisa kunjungan ke rumah umat, punya kedekatan dengan umat, bahkan pergi ke daerah-daerah misi, dan itu sungguh sangat menyenangkan sekali. Yang jelas sukanya banyak sekali ya. Dengan menjadi seorang romo, bagaimana Tuhan bersabda, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan bagimu. Sungguh ya, dengan menjadi seorang romo, saya mendapatkan banyak berkat, dicintai banyak umat, disayangi banyak umat ya, bisa naik pesawat, bisa merasakan banyak berkat Tuhan ya, bisa pergi kemana-mana, dan banyak lagi, didoakan banyak umat dan lain sebagainya. Dukanya ya tentu saja berkaitan dengan medan pastoral ya. Saya tugas di wilayah Papua, kadang di tengah jalan ya, kendaraan bisa tertanam di jalan yang rusak, atau tiba-tiba mogok di tengah jalan, atau ketika naik speed atau perahu terbalik ya, naik perahu ombaknya besar ya, kadang takut dan lain sebagainya. Itu duka yang saya alami. Saya merasa lebih banyak sukanya, sukacita. Pertama-tama karena bagaimanapun imam itu manusia, rapuh, lemah, berdosa, tetapi anugerah imamat memampukan dia untuk hadir di tengah umat dan membawa Tuhan sendiri. Kehadiran mereka bisa menjadi saluran berkat, belas kasih, pengampunan melalui sakramen-sakramen yang mereka rayakan. Sedangkan dukanya saya kira ada, tetapi lebih banyak sukanya. Nah, itu juga terjadi ketika dalam pelayanan ada 44 stasi yang harus dikunjungi hari demi hari, minggu demi minggu, untuk melayani sekedar ekaristi bagi umat semua. Nah, kawan-kawan semua, tantangan yang membahagiakan, bukan? Karena pilihan hidup menjadi seorang imam ini adalah pilihan yang saya pertimbangkan, saya putuskan secara matang, maka saya sangat senang dan menikmati perjalanan saya sebagai seorang imam hingga saat ini. Artinya sukanya itu lebih banyak daripada dukanya. Sukanya saya bisa terhubung dengan banyak orang, dengan banyak kehidupan, dan kemudian dari koneksi ini saya bisa merefleksikan hidup saya secara lebih dalam. Saya mempunyai banyak sahabat, banyak teman, orang-orang yang baik yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Keluarga saya juga bertambah. Lalu kemudian saya juga bisa melayani secara lebih luas dan lebih bebas, tidak terikat dengan keluarga sebagaimana orang yang berumah tangga. Lalu kemudian saya juga mempunyai kesempatan banyak untuk mengembangkan diri saya, baik itu bakat-bakat maupun hidup iman saya sebagai seorang imam. Teman-teman yang terkasih, jika kamu merasa bahwa Tuhan memanggil kamu dan sebenarnya memang Tuhan memanggil kita semua, janganlah ragu untuk menjawab panggilannya, maka Ia sendiri yang akan menyediakan jalan bagi dirimu. Maju terus, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Saya sendiri merasa sejak 2016 menjadi imam sampai saat ini terus mendorong kaum muda untuk mau bergabung menjadi seorang imam, sebab senantiasa dibutuhkan di mana saja tenaga-tenaga imam untuk melayani umat. Maka kalau kamu para kaum muda mendengarkan sapaan Tuhan, sebenarnya Tuhan menghendaki jawabanmu. Jawaban apa? Jawaban ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab
menanggapi panggilan Tuhan. Bye. Apa harapan saya kepada anak-anak muda semuanya? Ayo mari kita bergabung pada panggilan, mari kita merayakan panggilan hidup kita masing-masing juga. Syukur-syukur kalau ingin bergabung bersama kami, ayo mari kita pergi bermisi, mari kita menggunakan seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan dan juga untuk melayani sesama. Sebagai contoh, Keuskupan Sintang ini sendiri luasnya 62.000 km persegi. Ada 30-an paroki, ada 300-an ribu umat, dan itu hanya dilayani oleh 68 pastor atau 68 imam. Bayangkan, jadi keuskupan yang memiliki 3 kabupaten ini sungguh memerlukan imam 3, dan masih banyak di tempat lain sebagai contohnya menurut saya. Itu saja dari saya, terima kasih semuanya, salam Kaula Muda. Para muda sekalian, ayo masuk seminari, jadi Romo, jangan takut. Pilihan menjadi seorang Romo, biarawan biarawati adalah pilihan yang mulia, bukan pilihan yang jelek. Justru ketika kamu berani memilih jalan panggilan ini, kamu mendapatkan banyak berkat. Tuhan bukannya mengambil semua daripada kamu, tetapi justru dengan memilih menjadi imam, menjadi Romo, Tuhan menambahkan semua berkat. Kekurangan kita semua diberikan kepada kita. Maka bersukacitalah semua yang berani untuk memilih jalan panggilan menjadi seorang imam, biarawan biarawati. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Saya mengundang kaum muda untuk jangan takut, jangan ragu menjawab panggilan Tuhan. Saya tahu di luar banyak panggilan yang juga menarik, pilihan-pilihan yang menarik, tetapi pilihan khusus ini sungguh-sungguh perlu dijawab dengan keberanian dan iman. Maka menjawab panggilan Tuhan harus dimulai dengan doa dan kepercayaan. Mohonlah kepada Tuhan, maka Ia akan menunjukkan jalannya. Tuhan memberkati. Kamu yang terkasih, dalam kehidupan ini tersedia banyak pilihan baik. Kamu bisa memilih yang baik ini, yang kemudian menjadi arah untuk tujuan hidupmu di masa yang akan datang, di mana pilihan ini nanti bisa menghantarmu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang semakin berkembang, dan juga memiliki nilai yang baik bagi Tuhan dan sesama. Saya mengundang Anda untuk datang ke tempat ini, menjadi pastor dan bermisi untuk membahagiakan orang lain, membahagiakan gereja, membahagiakan semua orang. Saya kira demikian. Salam misi. Kami menunggumu menjadi rekan-rekan sekerja kami. Sampai jumpa. Bermimpilah sahabatku, raih citamu jangan kau ragu, terbanglah bersama anganmu dan Tuhan sertamu. Yakinlah kau kan raih citamu, yakinlah kau kan gapai mimpimu. Mimpimu, bermimpilah sahabatku, raih citamu jangan kau ragu, terbanglah bersama anganmu dan Tuhan sertamu. Berlarilah, ayo berlari, kejar dan tangkaplah mimpi, jadikan hidupmu berarti bersama Sang Ilahi, bersama Sang Ilahi.